Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami ya. Terima kasih. Soal pertama, seorang pasien datang ke apotik dengan keluhan susah buang air besar. Nah, pasien meminta untuk diberikan obat herbal karena menolak dengan obat kimia. Pertanyaannya, apakah tanaman yang dapat disarankan untuk terapi pasien tersebut? A. Panax, B. Aloe vera, C. Pisidium guajava, D. Strobilantes crispa, dan E. Curcuma santorisa. Jadi, kata kunci pada soal pertama ini adalah obat herbal yang berfungsi untuk mengatasi keluhan susah buang air besar atau konstipasi. Pembahasannya, berhubung semua pilihan jawabannya menggunakan bahasa Latin, jadi terlebih dahulu kita harus mengetahui definisi atau nama lain dari bahasa Latin tersebut, di mana Panax adalah ginseng, Aloe vera lidah buaya, Pisidium guajava itu jambu biji, Strobilantes crispa itu keji beling, dan Curcuma santorisa adalah temulawak. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari bahasa Latin tersebut, selanjutnya kita mengetahui atau mencari tahu apa fungsi dari masing-masing tanaman herbal tersebut. Kalau Panax, dia berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Aloe vera, dia berfungsi sebagai obat pencahar. Pisidium guajava berfungsi untuk meredakan batuk dan diare, sedangkan keji beling untuk mengurangi atau untuk penyakit batu ginjal dan kandung kemih. Sedangkan untuk Curcuma santorisa atau temulawak, dia ini berfungsi untuk menambah nafsu makan. Jadi jawabannya adalah B, aloe vera atau lidah buaya yang berfungsi sebagai pencahar. Jadi konstipasi ini sendiri merupakan gejala penyakit yang ditandai dengan susah buang air besar dengan frekuensi kurang dari 3 kali dalam seminggu, atau disebut juga dengan kesulitan dalam evakuasi feses atau mengeluarkan feses akibat fesesnya yang keras. Pengobatan penyakit ini dilakukan dengan menggunakan bahan laksansi. Nah, salah satu bahan alam yang diketahui yang dapat digunakan dan diolah sebagai obat tradisional untuk keluhan konstipasi ini adalah tanaman lidah buaya atau aloe vera. Karena aloe vera ini diketahui mengandung anthraquinone yang efektif sebagai laksansia. Soal nomor 2, suatu industri membuat sirup amroxol dengan bahan tambahan asam benzoat, BHT, sirup simplex, sorbitol, dan anisil format. Sirup dengan kadar sukrosa yang tinggi akan mengakibatkan pengkristalan pada tutup botol, sehingga dalam pembuatan sirup tersebut sudah ditambahkan bahan yang berfungsi untuk pencegahan pengkristalan. Pertanyaannya, apakah bahan yang dimaksud sesuai dengan kasus di atas? Jadi pertanyaannya adalah bahan yang dapat mencegah terjadinya pengkristalan pada sediaan sirup amroxol. Pilihannya ada A. BHT, B. sorbitol, C. anisil format, D. sirup simplex, dan E. asam benzoat. Jadi inti dari soal kedua ini adalah bahan yang dapat mencegah terjadinya pengkristalan pada sediaan sirup. Pembahasan. Jadi kelima bahan-bahan yang dimaksud dalam soal tadi ada BHT dan lain-lain. Jadi BHT ini atau disebut juga dengan butylate hydroxytoluena, dia ini berfungsi sebagai bahan antioksidan. Jadi biasanya ini didapatkan di sediaan krim, tablet, dan kapsul. Jadi BHT ini dia berfungsi untuk mencegah terjadinya oksidasi, untuk mencegah terjadinya kerusakan pada sediaan obat. Jadi bukan itu jawabannya. Nah, untuk sorbitol dia berfungsi sebagai bahan pencegah pengkristalan. Jadi kemungkinan jawabannya B. Nah, untuk C, anisil format ini dia berfungsi sebagai bahan pewangi atau pengaroma. Sirup simplex diketahui sebagai bahan pemanis dan pelarut pada sediaan sirup, dan asam benzoat digunakan sebagai bahan pengawet.
Jadi jawaban yang benar adalah B. Sorbitol digunakan sebagai bahan untuk mencegah terjadinya pengkristalan pada sediaan sirup. Soal ketiga, metode spektrofotometri UV-Vis merupakan metode yang banyak digunakan untuk mengetahui kadar senyawa dalam sampel. Berikut ini adalah gambar instrumen spektrofotometri UV-Vis. Jadi terdapat detektor, kuvet, slit atau pintu keluar, pendispersi atau penyebar cahaya, slit atau pintu masuk, dan ada sumber cahaya polikromatis. Nah, pertanyaannya, apakah bagian alat yang berfungsi untuk menangkap sinar yang diteruskan dari sampel? Apakah A. kuvet, B. detektor, C. monokromator, D. slit atau pintu keluar, ataukah E. sumber polikromatis? Pembahasan. Namun sebelum itu perlu diketahui dulu bahwa spektrofotometer UV-Vis ini adalah instrumen analitik yang digunakan untuk mengukur daya absorbansi atau daya penyerapan suatu cairan yang memiliki gugus kromofor terhadap panjang gelombang cahaya tertentu. Jadi prinsip kerja dari spektrofotometri UV-Vis ini adalah interaksi yang terjadi antara energi yang berupa sinar monokromatis dari sumber sinar dengan materi yang berupa molekul-molekul. Jadi besaran energi yang diserap molekul tertentu itu akan berbanding lurus dengan jumlah molekul sehingga dapat digunakan sebagai salah satu metode untuk analisis kuantitatif. Secara umum instrumen spektrofotometri UV-Vis ini memiliki komponen-komponen yang terdapat pada soal tadi. Ada kuvet, detektor, monokromator, slit, pintu keluar atau pintu masuk, serta sumber polikromatis. Nah, jadi kita bahas satu-satu dulu. Jadi, kuvet itu dia fungsinya merupakan wadah untuk menampung sampel yang akan dianalisis. Detektor adalah berfungsi untuk menangkap dan mengubah sinar yang melewati sampel menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Sinyal listrik ini kemudian diproses dan ditampilkan sebagai hasil pengukuran sampel. Monokromator ini berfungsi untuk mengubah cahaya polikromatis atau cahaya dengan berbagai panjang gelombang menjadi monokromatis atau cahaya dengan satu panjang gelombang. Sedangkan slit atau pintu keluar dia berfungsi untuk mengontrol dan memilih panjang gelombang cahaya yang akan digunakan dalam pengukuran sampel. Sedangkan sumber polikromatis ini dia berfungsi sebagai sumber sinar polikromatis dengan berbagai macam rentang panjang gelombang. Jadi arah atau cara kerja dari spektrofotometer UV-Vis ini dimulai dari sumber cahaya polikromatis terus menuju ke slit atau pintu masuk. Nah, di sini cahaya masih dalam bentuk monokromator, belum diubah menjadi polikromator. Nah, akan melewati pendispersi atau penyebaran cahaya. Dari pendispersi akan masuk ke slit atau pintu keluar. Nah, dari pintu keluar ini cahaya dengan panjang gelombang yang banyak atau monokromator akan diubah menjadi polikromator. Nah, dari polikromator ini dia akan melewati kuvet atau tempat atau wadah sampel. Nah, dari sini dia akan masuk ke detektor. Nah, detektor ini nanti yang akan menangkap dan mengubah sinar yang melewati sampel tadi menjadi sinyal listrik yang dapat diukur. Jadi, detektor ini dia adalah penghujung dari mekanisme kerja spektrofotometri UV-Vis. Jadi jawabannya adalah detektor, bagian alat yang berfungsi untuk menangkap sinar yang diteruskan dari sampel. Soal keempat, seorang tenaga teknis kefarmasian atau TTK di industri membuat tablet paracetamol dengan formula sebagai berikut. Paracetamol 500 mg, cornstarch 10%, povidone K 35%, magnesium stearat 2%, sodium benzoat 2%, dan sakarum laktis 100%. Pertanyaannya, manakah komponen yang berfungsi sebagai bahan pengawet untuk pembuatan tablet paracetamol? Ada A. cornstarch 10%, B. povidone K 35%, sakarum laktis 100%, sodium benzoat 2%, dan magnesium stearat 2%. Pembahasan dari setiap bahan-bahan. Yang pertama itu adalah cornstarch 10%, itu disebut juga dengan pati jagung. Jadi pati jagung ini dia berfungsi sebagai bahan pengisi, pengikat, dan penghancur
pada sediaan obat tablet. Jadi pati jagung ini atau corn starch ini dia berfungsi untuk menyatukan tablet, meningkatkan kekuatan sediaan tablet, serta membantu tablet atau kapsul agar cepat hancur dan diserap oleh tubuh. Untuk bahan povidone K30, 5% dia ini sebagai bahan pengikat dan pengemulsi. Biasanya povidone K30 ini ditemukan pada sediaan krim dan lotion. Jadi selain sebagai bahan pengikat dan pengemulsi, dia juga bisa meningkatkan viskositas atau kekentalan suatu sediaan obat. Kalau magnesium stearat 2% dia ini berfungsi sebagai bahan pelicin. Jadi bahan pelicin ini membantu mengurangi gesekan antara bahan-bahan obat dengan permukaan bahan pencetak obat. Jadi dia ini berfungsi pada saat proses pembuatan, jadi mengurangi antara gesekan antara permukaan bahan cetakan pencetak obat dengan bahan-bahan obat. Sedangkan sodium benzoat dia ini berfungsi sebagai bahan pengawet untuk mengawetkan bahan-bahan obat. Sedangkan sakarum laktis dia berfungsi sebagai bahan pemanis. Jadi jawabannya adalah sodium benzoat 2%, yaitu sebagai bahan pengawet obat. Soal kelima, sebuah industri farmasi melakukan uji alir terhadap sediaan granul amoksisilin dengan sifat alir adalah 100 gram per 15 detik. Menurut Voigt tahun 1994, aliran granul yang baik itu adalah jika waktu yang diperlukan untuk mengalirkan 100 gram tidak lebih dari 10 detik. Nah, pada soal ini dia 100 gram per 15 detik, berarti tidak memenuhi waktu alir yang baik karena melewati dari 10 detik. Nah, pertanyaannya, apakah zat tambahan yang diperlukan untuk mendapatkan sifat alir granul amoksisilin menjadi lebih baik? Apakah A. avisel, B. gelatin, C. laktulosa, D. metil selulosa, dan E. magnesium stearat? Pembahasannya jadi seperti yang kita ketahui bersama-sama bahwa avisel itu merupakan bahan yang berfungsi untuk sebagai bahan pengisi dan pengikat, jadi bukan itu. Nah, gelatin dia sebagai bahan agen pembentuk gel dan sebagai bahan pengemulsi. Nah, laktulosa dia berfungsi sebagai bahan pemanis, metil selulosa sebagai bahan pengikat, dan magnesium stearat sebagai bahan pelincir atau pelicin. Jadi jawabannya adalah E. Sekian dulu video dari kami. Apabila video kami ini bermanfaat, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.